tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Ya mau gimana lagi? Sidang MK aja baru kelar. Kebanyakan drama sih. Padahal yang bikin drama si sutradara sendiri. Kocak. Halo Gen FOMO. Saya lagi nih, Safar Nurhan. Masih di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Seperti biasa, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Oktober kemarin, Mahkamah Konstitusi maksud saya, memutuskan bahwa batas usia minimal capres dan cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Di video tadi, kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi ditunggangi untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Sepak terjang Gibran bahkan bisa bikin tokoh besar seperti Erlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Yusril Iza Mahendra pada kalah saing. Kebayang gak tuh, politisi jam terbang tinggi bisa takluk sama penjual martabak. Canggih. Konon, semua skenario ini tidak lepas dari cawe-cawe Pak D, alias Presiden Joko Widodo, yang katanya pengen legasinya dilanjutin. Waduh Pak, ada masalah apa sih? Coba cerita sini, siapa tahu saya bisa bantu. Gini ya Pak, kalau legasi itu bagus, pasti dilanjutin. Tapi, kalau legasinya bikin rakyat sengsara, masa mau dilanjutin? Toh, selama jadi presiden, emangnya Pak D ngelanjutin legasi Pak SBY? Lagi pula, bukannya semua capres dan cawapres ini all Jokowismen? Jadi buat apa Pak D harus cawe-cawe lagi? Malah, cawe-cawe Pak D ini bikin negara jadi kisruh. Pertama, martabat MK sebagai pengawal konstitusi hancur. Kedua, citra Pak Jokowi sendiri jadi rusak karena cap politik dinasti dan nepotisme dari publik. Nggak sampai di situ aja, cawe-cawe ini juga bikin Pak D kehilangan banyak pendukung, terutama dari kalangan akademisi dan budayawan. Seperti pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad, yang sampai nangis terseduh-seduh di TV nasional. Kecewa dia Pak, hancur hatinya Pak. Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa termasuk hakim konstitusi dan mungkin termasuk Pak Jokowi. Duh, makanya Om Gun, jangan terlalu berharap pada manusia. Berharaplah pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain Om Gun, sejumlah kelompok juga menunjukkan kekecewaannya dengan melaporkan para hakim MK ke Komite Etik. Tapi, karena MK nggak punya Komite Etik, maka dibentuklah Majelis Kehormatan MK atau MK-MK yang diketuai Jimli Asidik. Nggak main-main nih, ada 21 laporan yang masuk di meja MK-MK. Menurut Jimli, hakim MK yang paling banyak dilaporkan nggak lain dan nggak bukan adalah sang ketua sendiri, yaitu Anwar Usman, yang juga merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Jeng. Salah satu pelapornya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
atau PBHI. Menurut Ketua PBHI, Julius Ibrani, ada 6 prinsip dan 16 penerapan prinsip yang dilanggar oleh para hakim MK, termasuk Anwar Usman. Duh, paman, capek deh sapa sama paman. Orang-orang yang kecewa pun berharap bahwa keputusan MK bisa berubah, yakni agar Gibran batal jadi cawapres. Akhirnya, pada 7 November kemarin, MK memutuskan Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Dia terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Nah, ketahuan kan sang paman terbukti melanggar demi meloloskan keponakannya jadi cawapres. Jahat deh. Walau begitu, keputusan MK masih jadi polemik. Pertama, karena Anwar Usman tetap berstatus hakim MK. Aneh banget gak sih? Udah melanggar kode etik tapi masih jadi hakim. Coba di kantor lain, pasti udah diusir. Kedua, ternyata walaupun Anwar bersalah dan dicopot dari posisi ketua MK, putusan dia yang bikin Gibran jadi cawapres nggak bisa dianulir. Aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan. Sekarang ini pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang tapi belum peluit, belum mulai. Tiba-tiba FIFA bilang ada aturan baru, pemain yang tinggi. Artinya, Gibran Raka Buming Raka tetap bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Iya deh, si paling ordal. Tapi sebelum ada keputusan MK itu, orang-orang juga udah pesimistis. Soalnya penunjukan Jimli Asidik sendiri dinilai syarat konflik of interest. Pada tahu nggak kenapa? Karena anak Jimli yang bernama Robi Ferliansa Asidik itu adalah wasekjen DPP Gerindra yang sedang nyalek buat DPR RI. Aduh, capek. Terlepas dari itu semua, rasa puas sudah ditunjukkan Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Walaupun sebetulnya ingin Anwar Usman dipecat, Arsyad menyebut putusan MK ini berhasil mengembalikan marwah MK. Arsyad juga berharap dengan putusan MK itu tidak ada lagi yang cawe-cawe. Ingat itu. Genfomo, walaupun sudah banyak kecurigaan bahwa Pak D sedang membangun dinasti politik, kita amini aja perkataan Arsyad Rashid dan merayakan pesta demokrasi dengan asik, 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 asik.